Tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat kami ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaldia Putri dengan NIM A1B1241107. Di sini saya ditunjuk sebagai moderator dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Aryawati dengan NIM A1B1240085. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang acting dan ujian pertama dalam acting yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Siti Aryawati. Dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan pengertian acting menurut para ahli. Yang pertama ada Sanford Meitner yang menjelaskan acting adalah kemampuan untuk berperilaku jujur dalam situasi imajiner. Yang kedua ada Aristoteles. Ia menerangkan bahwa acting adalah manajemen suara yang tepat untuk mengekspresikan berbagai emosi. Yang ketiga ada Lee Strasberg. Ia mengungkapkan bahwa acting adalah seni pertunjukan yang menggunakan gerakan, gestur, dan intonasi untuk memerankan karakter fiksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik dasar dalam acting. Yang pertama ada observasi, yaitu aktor harus memperhatikan gerak-gerak, ekspresi, dan cara berbicara orang lain untuk memperkaya karakter yang dimainkan. Semakin banyak observasi, semakin natural actingnya. Yang kedua ada improvisasi, yaitu kemampuan mengimprovisasi penting ketika ada situasi yang tak terduga di atas panggung, seperti lupa dialog atau reaksi lawan main yang berbeda. Ini melatih spontanitas dan kreativitas aktor. Yang ketiga ada diksi atau artikulasi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat, sedangkan artikulasi adalah kejelasan dalam mengucapkan kata-kata. Keduanya penting agar dialog mudah dipahami penonton. Yang keempat ada konsentrasi. Aktor harus bisa tetap fokus dalam adegan meskipun ada gangguan dari luar. Konsentrasi juga membantu mendalami emosi karakter lebih meyakinkan. Selanjutnya ada unsur penting dalam acting. Yang pertama ada ekspresi wajah. Wajah adalah bagian utama yang menunjukkan emosi karakter. Senyum, tatapan, terus kerutan dahi atau gerakan alis bisa memperkuat pesan yang ingin disampaikan tanpa harus berbicara. Yang kedua ada gerakan tubuh. Bahasa tubuh harus sesuai dengan karakter yang diperankan. Cara berjalan, duduk, atau gestur tangan bisa menunjukkan kepribadian, status sosial, atau suasana hati tokoh. Yang ketiga ada suara dan intonasi. Volume, nada, tempo, dan tekanan dalam berbicara harus disesuaikan dengan emosi dan situasi dalam adegan. Misalnya suara tegas untuk tokoh berwibawa atau suara lembut untuk karakter yang pemalu. Terus selanjutnya ada interaksi dengan lawan main. Acting bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga bagaimana merespon dan mengembangkan chemistry dengan aktor lain. Kontak mata, reaksi spontan, dan mendengarkan lawan main adalah kunci agar adegan terasa hidup dan alami. Baik, yang selanjutnya itu ujian pertama dalam acting. Dalam ujian pertama dalam acting ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama latihan monolog, yang kedua latihan emosi, dan yang ketiga improvisasi, dan keempat bekerja dengan sutradara. Di mana latihan monolog adalah seorang aktor harus mampu membawakan monolog dengan penuh ekspresi dan penghayatan. Monolog adalah bagian dari naskah yang disampaikan seorang diri, dan latihan ini menguji kemampuan aktor dalam menghafal dan memahami naskah secara mendalam. Yang kedua yaitu latihan emosi. Aktor harus bisa menunjukkan berbagai emosi dan dengan alami dan meyakinkan. Latihan ini mencakup mengidentifikasi emosi yang tepat untuk satu adegan. Dan yang ketiga yaitu improvisasi, yang dimana improvisasi adalah keterampilan berakting tanpa naskah yang menguji kreativitas dan spontanitas aktor. Dalam latihan ini aktor harus bereaksi dengan alami terhadap situasi yang tidak terduga, menjaga kesinambungan cerita meskipun tanpa skrip, dan mampu bekerjasama dengan lawan main untuk membangun adegan yang menarik. Dan yang terakhir yaitu bekerja dengan sutradara. Seorang aktor harus bisa bekerja sama dengan sutradara untuk mengembangkan karakter dan menyempurnakan aktingnya. Dan yang selanjutnya yaitu
Tips sukses dalam akting. Untuk menghadapi ujian akting dengan baik, seorang aktor perlu mempersiapkan diri secara matang. Ada beberapa tips yang dapat membantu dalam meningkatkan performa akting. Yang pertama, latihan rutin dan eksplorasi karakter, yang dimana berlatih secara konsisten membantu meningkatkan keterampilan akting dan memperkuat daya ingat terhadap naskah. Yang kedua yaitu percaya diri dan jangan takut salah. Percaya diri adalah kunci sukses dalam akting. Semakin yakin dengan kemampuan diri, semakin natural penampilan di atas panggung atau dengan depan kamera. Dan yang ketiga yaitu kenali naskah dan pahami latar belakang karakter. Pelajari naskah dengan saksama, termasuk struktur cerita, konflik, dan hubungan antar karakter. Dan yang terakhir yaitu gunakan teknik pernapasan untuk mengontrol suara dan emosi. Latihan pernapasan diafragma membantu mengontrol suara agar lebih stabil dan kuat. Teknik pernapasan juga berperan dalam mengatur emosi, seperti memenangkan diri sebelum adegan yang menuntut ekspresi intens. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu akting adalah seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Ujian pertama adalah langkah awal untuk menjadi aktor yang lebih baik, terus belajar dan eksplorasi untuk mengembangkan kemampuan akting. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, saya ada sebuah pantun yaitu biru laut seperti kolam, ikan paus sedang menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.